Ini yang untuk diskusi kelompok tentang jurnal kita cukupkan aja ya. Saya catat sebenarnya untuk kelompok ini. Di sini udah kelihatan. Saya screen-nya belum? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya mau presentasikan hasil telaah tasawuf dari saya sendiri. Tasawuf merupakan bentuk pelatihan dengan tujuan untuk dapat membersihkan jiwa. Semua dilakukan untuk bertakarruf atau mendekatkan diri kepada Allah dan segala sesuatu di kehidupan ditunjukkan hanya untuk Allah. Tasawuf memiliki 4 metode, yaitu syariah, tarikah, hakikah, dan ma'rifah. Yang pertama ada syariah, merupakan jalan utama seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah. Terus ada 4 wilayah syariah. Yang pertama ada imaniyah, ilahiyah, yaitu kepercayaan kepada nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua ada ubudiyah, ilahiyah, yaitu bentuk penghambaan seorang manusia kepada Tuhannya. Yang ketiga ada muamalah ilahiyah, bentuk kebiasaan atau suatu hubungan kepada Tuhannya. Yang keempat ada muamalah insaniyah, yaitu hubungan yang berkaitan antar sesama manusia. Yang kedua ada tarikah, yaitu jalan khusus yang dapat ditempuh untuk tasawuf. Ada 7 macam cara yang ditempuh, yaitu zikir, mengingat segala apa yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik cara hati, lisan maupun perbuatan. Yang kedua ada pikir, memikirkan semua objek yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga ada sahar, kondisi selalu sadar dengan tidak tidur agar selalu waspada dalam kehidupan melalui ibadah malam hari. Yang keempat ada ju'u, mengosongkan perut dengan puasa agar diri selalu berkonsentrasi pada peribadatan pada Allah. Yang kelima ada sum, yaitu diam tidak berbicara agar tidak terjerumus dalam fitnah dan juga ia tidak berbicara kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam ada kholwat, menyepi dan menyendiri agar terhindar dari lembah kemaksiatan. Yang ketujuh ada khidmat, melayani segala keperluan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus yang ketiga ada hakikah, kondisi ketika hamba dapat merasakan dan menemukan makna dari apa yang telah diberikan Allah. Contohnya ketika kita sakit, maka kita akan merasakan betapa nikmatnya sehat yang telah diberikan Allah. Hakikah hanya dapat dirasakan oleh batin. Yang keempat ada ma'rifah, mengetahui rahasia ilahi, mencakup ilmu, kebenaran dan hikmat dan menjadi tunduk dan patuh dengan rahasia itu. Ma'rifah hanya dimiliki oleh orang yang telah melalui syariah, tarikah, dan hakikah. Kalau tidak, maka itu bukan ma'rifah, melainkan sesat. Sekali Bu, mungkin itu aja yang bisa jadi ada 4 jenjang ya tahapan ini tadi. Saya ingin ada satu lagi baru saya jelaskan setelah itu ya kan. Di sini ada di catatan saya ini yang saya minta tuh Rafa Akhirah ya. Iya Bu. Sama Rizky Hidayat ini 2 orang. Silakan. Saya Bu. Oke, silakan. Bentar Bu. Rizky Hidayat ada nggak? Rizky hadir. Ada Ibu, hadir Bu. Lah ini kamu deh. Oke Bu, baik Bu. Rafa dulu baru Rizky nanti ya. Di share screen Rafa. Rafa. Bentar Bu, lagi buka Bu, bentar Bu.
besar dikit hurufnya nggak kelihatan. Jadi di modernitas tasawuf ini terdapat 4 pola. Pertama itu syariah, kedua thariqah, ketiga hakikah, dan keempat itu ma'rifah. Pertama kita bahas syariah. Syariah itu adalah syarat utama yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita mengamalkan syariah ini dengan ibadah, muamalah, dan sebagaimana itu kita dipisahkan oleh Allah Subhanahu. Jadi syariah ini kan kita dipijak.
syariah. Syariah adalah Allah yang menjadi syarat utama ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mengamalkan syariah dilakukan dengan cara ibadah dan muamalah. Ibadah yaitu aktivitas manusia dengan niat mencari ridha Allah secara vertikal antara manusia dengan Allah, dan muamalah yaitu aktivitas manusia dengan niat mencari ridha Allah secara horizontal dari manusia dan Allah. Syariah dibagi menjadi 1. Imaniyah ilahiyah, ubudiyah ilahiyah, muamalah ilahiyah, muamalah ismiyah. Ada pula makna syariah dalam tasawuf, menggunakan daya intuisi atau kalbu dalam menentukan hukum seperti hukum dasar maupun tibasar. Memaknai halal haram harus dilihat dari sebab dan akibat yang diperoleh, menggunakan makna fikih. Ada thariqah, yaitu jalan yang ditempuh untuk tasawuf. Terdapat 7 macam jalan khusus dalam melakukan tasawuf. Yang pertama itu zikir, merupakan tindakan mengingat segala yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, baik secara hati, lisan, serta perbuatan. Yang kedua ada fikir, yaitu memikirkan segala objek yang dapat mendekatkan diri dengan Allah. Yang ketiga ada sahar, sahar merupakan kondisi selalu terjaga dan sadar untuk melakukan ibadah di malam hari. Yang keempat ada juhud, berpuasa agar selalu konsentrasi pada peribadatan kepada Allah. Yang kelima ada isyam, selalu menahan dan menjauhkan imajinasi agar berpikir kepada Allah. Yang keenam ada salat, menghadiri segala rukun dan menjauhi perbuatan yang mengganggu ibadah tersebut. Yang terakhir ada hikmah, melayani sebaik-baiknya agar selalu bermanfaat. Yang ketiga ada maksud, yaitu menjelaskan makna inti Islam melalui jalan syariah sehingga maksud yang diharapkannya dapat dilihat dari amal tersebut, seperti makna hidup dan mati, makna kaya dan miskin, makna sehat dan sakit, dan sebagainya. Hakikat bukan berupa objek material, melainkan objek yang material yang diawali dengan fana atau hilangnya unsur-unsur jasmani dan baka atau menguatnya unsur rohani. Makan hanya dapat dilihat secara batin dan tidak dapat mengalahkan thariqah dan syariah dengan makan apa? 3 arkaan atau lulus tingkatan. Yang terakhir ada ma'rifah. Ma'rifah adalah mengetahui rahasia ilahi dan mencakup ilmu, kebenaran dan hakikat kebenaran rahasia tersebut. Orang sekedar mengetahui, melainkan untuk menegakkan rahasia ilahiyah tersebut dan memakrifah. Ini hanya dimiliki oleh orang yang proses sebelum-sebelumnya seperti syariah, yaitu dan
Maksudnya Tuhanku dan segala puji baginya. Tapi nanti ketika kita duduk pertama, Rabbi firli warhamni wajkurni warfa'ni oh itu doa semua. Rabbi firli warhamni. Ya Allah, ya Tuhan, ampunilah hamba. Warhamni, sayangilah hamba, kasihlah hamba. Warzukni, berilah hamba rezeki. Warfa'ni, tingkatkanlah derajat. Itu doa semua itu. Maafini wa'fu'an. Doa semua itu. Berilah hamba ampunanmu dan maaf darimu. Doa semua. Kita memahami arti itu, ya kan? Jadi kita paham artinya, kita makna itu semua. Ini permintaan, permohonan kita pada Allah saat kita sholat. Kita merasakan Allah mendengar itu. Wah itu ya kan, karena kita dengan tenang menjalankan. Merasakan Allah, bahwa Allah mendengar itu. Memproyeksikan Allah mendengar. Itulah yang bisa menjadi indikator juga antara lain dari wujud tumakninah dan khusyuk tadi. Dan itu berkaitan dengan perasaan rohaniah. Selain sisi luarnya tadi, yaitu aspek fisik, gerak-gerakan kita dalam sholat, ruku, sujud, tahiyat, dan sebagainya. Ada unsur lisannya di situ, bacaan kita, pujian-pujian kita, doa kita, testimoni kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, itu testimoni kita. Komitmen kita, pernyataan kita. Inna sholati, sesungguhnya sholat, wa nusuki dan ibadah, wa mahyaya dan seluruh hidup, wa mamati dan mati. Lillahi rabbil alamin. Semuanya itu adalah untuk Engkau ya Allah, Tuhan semesta alam. Nah itu testimoni kita setiap saat kita menyampaikan komitmen itu kepada Allah. Kalau kita tahu artinya, ketika membaca itu kita merasakan itu, dan kita mulai dengan komitmen rohani kita. Seluruh hidup hamba sampai hamba mati pun semua untuk Engkau ya Allah. Semata karena Engkau. Luar biasa ini. Nah, jadi kalau seandainya, kenapa dimensi-dimensi ini harus kita lihat? Dengan memahami, memaknai, merasakan ada emosi rohani kita di situ. Itulah yang dia akan punya implikasi terhadap mental rohani kita. Ada kelapangan, ada kelegaan di situ. Ada kepuasan rohani di situ. Kita udah berkomunikasi, sudah berharap, sudah memuja-muji Allah. Ya kan? Kita berharap kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Kita yakin Allah akan memberi kita dengan komitmen bahwa hidup mati kita itu semata karena Allah. Nah ini nih sebuah keutuhan ada di situ. Jadi kalau kita bersalat secara benar, khusus tadi, insya Allah itu akan menjadi penyangga kekuatan batiniah rohaniah kita. Dan kalau kita menghadapi sesuatu masalah yang menyebabkan mental kita ada gangguan, mental kita stres, depresi, cemas, takut, apa. Dengan merasa setiap saat kita mendekat pada Allah, mengadu kepadanya, berharap kepadanya, mohon ampunan. Dan dengan meyakini Allah tidak memberikan segala sesuatu pada hambanya itu dengan tidak yakin untuk kebaikan hambanya. Berpositif thinking, berprasangka baik pada Allah. Insya Allah kita tenang di situ. Hidup kita ini nggak banyak gugup-gugup apa, tenang di situ. Nah pada orang yang mengalami gangguan mental apa tadi, kalau ini mulai dibangun kesadaran sholat secara benar, tadi mulai dari itu, karena itu sholat yang hanya ada. Insya Allah dia bisa dia mengatasi problem mental untuk menumbuhkan kesehatan mental kita. Kan gitu. Saya minta dibuka dong ininya kameranya nih, biar saya nggak ngomong dengan apa nama-nama ya di dipajang. Nah jadi ini nih intinya ada di situ ya.
Lalu yang kedua itu tadi pada dimensi syariatnya kan jalankan kaidah-kaidah rukun syarat dan sebagainya tadi wajib dan sebagainya. Tapi ada pemaknaan dimensi mental rohani tadi merasakan itu. Jadi ada tadi aspek mental rohani yang tadi kan memaknai, merasakan kehadiran Allah, lalu menumbuhkan sikap berserah diri. Itu luar biasa. Bersandar dan berserah diri. Luar biasa. Dari aspek salat aja. Nah, ketika kita masuk pada tahap berikutnya di tarekat tadi, jalan untuk bisa mencapai kualitas jiwa tadi. Peningkatan kualitas jiwa dari nafsul ammarah yang sepenuhnya dikuasai oleh dorongan nafsu kenikmatan kemegahan hidup di dunia. Pada pertempuran antara yang baik dan buruk ya kan, dan sekarang kita sadar nih, ini nggak benar, saya tak melakukan ini perbuatan yang menyebabkan Allah murka, kita tobat lagi misalnya. Ini kan satu dinamika namanya nafsu lawamah, antara kesadaran iman kita untuk selalu tetap menjaga bahwa kita mencari ridho Allah dalam hidup ini, dengan godaan-godaan yang terus dari lingkungan, dari dalam diri kita, sampai kepada setelah kita terlepas dari itu, fana dari pengaruh dunia tadi. Itulah yang maksudnya ke widatul wujud, nafsul mutmainnah saja, tidak sampai ke widatul wujudnya yang Ibnu Arabi. Nah ini kira-kira seperti itu di aspek syariat. Begitu pula ketika kita melakukan amal saleh muamalat tadi, dalam bermuamalat pun sama, niat kita mencari ridho Allah, kita menjauhi murka Allah, kita ingin menjalankan secara benar semuanya, membuat hubungan kita baik satu dengan yang lain. Nah ini yang ini bagian dari ada dimensi rohani untuk Allah, immateri, gaib. Lalu ketika sampai kepada torekan, caranya kayak apa kan mulai tuh di aspek syariatnya juga masih ada tuh zikir mengingat Allah. Ini contoh ya, saya contohkan. Kalau kita ngalami kegelisahan nih, tahunya nih lebih kumpul-kumpul lagi apa, terus rasa kayak nggak nyaman aja rasanya kita dalam hati tadi. Istighfar aja kita, astagfirullahaladzim, terus aja istighfar sampai kita tenang. Artinya apa? Zikir istighfar itu membuat kita tenang dari kegelisahan tadi yang ada pergolakan di dalam mental kejiwaan, mental rohani batin kita. Itu contohnya zikir. Coba aja nanti. Karena kalau bisa kita melakukan satu kesalahan apa yang menyebabkan Allah murka, tidak diridhoi, maka itu akan ada satu titik noda di dalam hati kita yang memupuk penyakit hati kita. Nah ini yang harus selalu kita bersihkan kembali dengan astagfirullahaladzim, istighfar. Tahlil itu sebanyak la ilaha illallah, lalu memuji Allah dan juga bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Nah itu semua untuk membersihkan itu kotoran-kotoran di dalam jiwa dan hati. Oke? Ya, nah ini apa tadi zikir? Ingat Allah, contoh aja kalian udah mulai nanti sebelum diterapkan pada terapi ke konseli ya kan, orang yang minta dukungan nih pada para psikolog, kalau kalian jadi psikolog nanti dicobakan dulu untuk diri sendiri untuk mengatasi problem-problem mental, kecemasan, khawatir, kemudian stres, takut dan sebagainya. Ya kita kembali kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wal hayyul qayyum. Itu bisa nggak dia ngatasi ini kita? Bisa, pengalaman. Nah cobakanlah itu pada kita. Ya, oke. Jadi zikir tadi memaknai, gunakan pikiran kita memaknai ini tadi dalam reasoningnya. Kenapa ini? Mau kita pikirkan, kenapa Allah menciptakan ini semua? Makhluk tahadzab batilan. Kan ada dalam surat Ali Imran, tidaklah engkau menjadikan semuanya ini sia-sia ya Allah. Apa kiranya ini bermanfaatnya buat kehidupan kita? Situ kita berpikir untuk bisa kita meningkatkan rasa syukur kita
kepada Allah, dan juga ke maha besaran Allah, keyakinan kita akan ke maha besaran Allah. Di situ ya, pikir. Dari situ nanti mulai kita pada kendali tadi kan. Misalnya sahar itu artinya tuh waspada, kita ingat, kita nih waspada kita. Dengan tetap berjaga. Berjaga kita. Waspada kita untuk tidak sampai terperosok, terjerumus pada hal-hal yang membuat Allah murka. Kemudian kalau biar kita kata-kata kita dan sebagainya tadi kita tidak sampai kita membuat orang sakit, kecewa, apa dan merusak hubungan kita. Oh ya kita falyasmut, tidak habis. Maka hendaklah berdiam. Ini banyak berdiam aja, jadi nggak banyak ngoceh gitu ya kan. Kecuali omongan yang baik-baik tadi. Lalu apa tadi? Oh, menahan lapar, puasa tadi, mengendalikan dorongan itu kenikmatan makanan, minuman dan sebagainya. Ya kan? Puasa itu kendali diri ya kan? Kendali hawa nafsu ada di situ. Puasa, lapar, gitu. Ya kan? Kemudian misalnya itikaf di masjid itu berhalwat, maka itu bersikir sendiri, berkhidmat. Nah itu bagian dari upaya kita meningkatkan kualitas jiwa kita untuk lebih dekat kepada Allah, nyambung dengan Allah dan kebenaran yang bisa kita tangkap dengan hati. Ya, sembari membersihkan hati kita dari yang kotoran tadi, musyrik. Mana kalau kita ada merendahkan diri pada Allah, nggak ada lagi sombong, semua yang kita punya itu milik Allah. Nggak ada lagi takaburia, oh ini, nggak ada lagi pamer di media sosial, nggak ada lagi itu. Apa yang dipamerkan, oh itu semua dari Allah, dipinjamkan ke Allah. Kan gitu. Lepas itu dari semua pikiran. Nggak lagi kikir orang yang rezeki dikasih oleh Allah. Oh nggak lagi kita ini misalnya pelit kikir ya. Apalagi rakus kamar. Enggak, ada orang lain itu tuh bagian kita. Bagian orang ya kan diambil semuanya bagian orang. Nggak boleh itu murka Allah. Nah ketika kita udah tunduk patuh kepada Allah, tentu penyakit hati yang buruk tadi itu dia akan hilang dia dengan latihan. Meningkatlah kualitas jiwa. Oke gitu ya. Nah baru sampai pada hakikat. Nah itu tuh kalau udah ini kita tabirnya itu sudah terbuka. Kalau kita udah betul-betul suci tabir, kita bisa nangkap kita rahasia Allah tadi. Dan kita nggak tahu itu banyak orang-orang suci lah. Oke, nah baru makrifat. Makrifat tadi kita mengetahui itu dan hanya Rasul lah yang bisa ikut pilihan manusia. Kira demikian ya itu penjelasan kira-kira. Kalau ada pertanyaan silakan. Siapa yang mau bertanya? Atau ada menambahkan penjelasan dari kesimpulan yang dibuat ya silakan. Silakan. Udah tinggal nama aja, oi. Kalau tinggal nama masih cukup pada aja nggak ada yang mau bertanya nih. Buka kameranya ya. Halo, buka kamera. Oke, siapa yang mau bertanya? Ya. Cukup jelas, Bu. Cukup ya, capek ya. Ini risikonya siang pada SKS lagi itu, aduh lumayan deh, apalagi dari pagi nih. Nah, ada yang mau bertanya nggak? Saya kasih poin nanti. Bertanya atau yang nyampaikan tanggapan. Ya, coba. Alwa, dua kelas. Siapa nih? Ayo. Please. Sipa. Rizka, Berliane, ini tadi yang kelompoknya Dwiki, Ananto, Nisa, Fahri Irfan, orang Aceh ini, ayo silakan ini, tunjukkanlah Acehmu, ayo Irfan, Fahri. Halo, ada yang
yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan dari pengalamanmu, silakan. Fari, saya ingin dengar yang inbound ini. Silakan. Tadi dengarkan diskusinya nggak nih yang inbound? Dengarkan penjelasannya nggak? Nontonin ayat. Ayo, siapa? Saya mau bertanya, Bu. Oke, si Rifa apa tuh? Kan yang di metode tasawuf itu kan yang di torikohnya itu ada kholwat ya, Bu. Nah, di PT yang kemarin itu, kholwat itu tuh pendekatan diri kepada Allah dengan cara menyendiri. Berarti itu sama kayak itikaf dong, Bu? Ya, itikaf salah satu bentuk itu mah. Silakan berkhalwat tadi ya menyendiri. Zaman dulu tuh orang ada suhu apa namanya? Ya, berkhalwat. Bukan berkhalwat berdua-duanya, itu beda lagi tuh. Nah, iya, Bu. Ini lagi PDKT nih, berkhalwat tuh di taman malam-malam hari itu beda. Itu dosa kalau itu mah. Itu wala taqrabu zina itu di situ. Beda khalwatnya itu nih, khalwat mendekat dengan Allah, mencari cinta Allah beda dengan khalwat PDKT kita sesama lawan jenis gitu. Oke, paham ya? Berarti itikaf itu salah satu bentuknya ya, Bu ya? Iya, itikaf di masjid ya, sambil berzikir mengingat Allah. Terus kalau misalnya yang kayak Nabi Muhammad itu, Bu, yang di Gua Hira. Ya itu termasuk juga bukan, Bu? Ya, bagian juga. Beliau waktu itu belum jadi rasul, tapi beliau mencari kebenaran dengan cara berkhalwat. Ya. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya nih? Bukalah ininya. Biar nggak namanya doang, lihat nama juga. Aduh, mata sakit nih. Ayo, buka orang dong. Yuk, yang ganteng-ganteng buka. Yang cakep-cakep, cantik-cantik nih. Ayo dong. Rizka, Surya nih. Mau nanya nggak nih? Hah? Boleh tuh, bagus lo nanya. Ayo buka. Dimiki Ananto. Ini inbound atau orang UAI ini? UAI, Bu. Oh, ada masih sahar kamu ya. Masih terjaga waspada kamu. Bagus ya. Bisa mulai menerapkan ini ya. Jalan kepada tarekat pendekatan pada Allah. Syakila. Ya, Bu. Apa? Ada yang mau ditanyakan Syakila? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Saya ingin yang dengar dari mahasiswa inbound. Ayo. Yang inbound. Masa kalian nggak ingin membawa sesuatu nih dari Al-Azhar? Siapa yang inbound ini? Ada ya? Ada yang menyampaikan ini? Rian, ini Adam ini, ada nggak nih? Rian Adam kami Laude, ini orang Sulawesi Tenggara kamu ya? Namamu Laude, ada Laudenya. Halo. Ya, kalau nggak ada lagi kita cukupkan ya, itu saya. Ini kalian pendalaman itu. Ada PPT yang saya sudah kirim. Silakan didalami terkait dengan tingkatan jiwa tergantung kualitasnya, kemudian bagaimana juga proses ahli itu bagian dari riyadhah, self examination, latihan jiwa, menghilangkan kotoran-kotoran tadi dan juga menjauhkan dari dorongan nafsu yang membelenggu tadi. Ahli mengganti dengan yang baik-baik dari sifat buruk, dari trait yang buruk tadi kepada yang baik-baik, sehingga dengan begitu kualitas jiwa kita meningkat sampai kepada tajalli, itu mewujudkan itu dalam sikap tingkah laku kita secara utuh, lahir dan batin. Dan
mu'minah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa-jiwa yang tenang dan tentram, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh keridhaan dan diridhoi. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Itu janji Allah itu. Karena itu kita meningkatkan kualitas jiwa kita. Dan di dunia ini, kalau kita melewati mendapatkan problem mental, berarti keikhlasan kita untuk bersandar sepenuhnya pada Allah. Kepada Allah, bertawakal pada Allah itu masih kurang. Kita masih mengapa pada diri kita. Belum sampai pada mutmain. Ya ayat nafsul mutmain. Ini mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian dari mereka-mereka ceweknya yang enggak dipanggil oleh itu Allah. digantung anak tali rumah. Nah, tapi kalau Ceweknya ceweknya yang yakin, cowoknya yakin, enggak. ceweknya Dan di dunia ini kalau orang sudah sampai dia ada dalam Pagi ini cuacanya mendukung banget buat aku ngerjain tugas. Jangan lupa buka jendela supaya masuk udara yang bersih. Hari ini aku pakai tema warna hitam. Ya, tiap hari aku pakai baju kayak pergi ke kampus. Sebelum belajar jangan lupa buat bersihin dulu meja belajarnya. Masukin barang-barang. Oh, izin tanya Bu, ya bagus. minggu depan yang presentasi mengenai Juna itu siapa Bu? Untuk berapa? Kalian semuanya itu harus mengerjakan itu. Oh, balik semuanya Bu ya? SMG, khusus apa harus. Oh, baik. Karena nggak kebagian sekarang, nanti ketika apa dimulai awali dulu dari situ waktu presentasi tugas kelompok. Nanti kamu digambarkan di situ kira-kira dalam proses mendesain mini risetnya seperti apa tuh konsep di dalam jurnal tadi digunakan, ya kan? Dan dia tergambar dalam mind map baguslah bisa menjalankan mini riset. Oke ya. Jadi walaupun ini kan untuk saya untuk ininya aja untuk exercise awal sampai kalian real nanti melakukan itu di waktu presentasi. Stop, kamu small business owner. Riko tahap-tahap yang harus dilalui oleh konsumen. Bu, nggak ada nih ingatin, ini sudah ada nih Salwa sudah membuat. Kalau salah kan sudah ada ya Salwa ya. Sudah ada pembagiannya kelompok 1, 2 kapan, 3, 4 kapan tuh. Kelas ini apa kelas yang satu lagi ya? Oke, nanti kita cek lagi kalau kita bicara lagi di WA ya, grup. Dan tolong itu diperdalam tuh di apa PPT singkat saya kalau nggak salah ada 4 slide ya, 3 slide dan 4, tapi itu sifatnya adalah review dan pendalaman dan kalian bisa lakukan itu dengan mencarikan ilustrasi-ilustrasi dalam keseharian. Itu ya. Kita cukupkan dulu deh. Jadi, mari kita tutup pertemuan kita yang kelima ini dengan bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Izin